Oke, sebelumnya saya ucapkan selamat Paskah. Begini, kita memang sudah merayakan Paskah itu bertahun-tahun. Kini sudah berapa orang, puluhan tahun. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita sudah menikmati apakah Paskah itu sebenarnya? Kalau hidup kita tidak menikmati apa yang Tuhan sudah berikan. Jadi apa yang Tuhan lakukan 2000 tahun yang lalu, itu seharusnya kita harus nikmati apa yang sudah Tuhan lakukan. Tapi kalau hidup kita masih dalam keadaan stres, keadaan takut, khawatir, miskin, susah, penyakitan, berapa segala macam, istilahnya di bawah standarnya Allah, itu berarti kita tidak melakukan atau tidak mengambil bagian kita sebagai orang Kristen. Karena memang tujuan Tuhan datang adalah untuk memberikan kehidupan. Kalau kita tidak mendapatkan kehidupan di dalam kehidupan kita, yang selalu saya katakan ada 5 aspek kehidupan kita, 5 aspek yang besar, yaitu pertama Tuhan, nomor 1, yang kedua adalah keluarga. Jadi 5 aspek ini harus kita punya, yang semua dalam ikatan yang sama, yang rata. Di mana Tuhan nomor 1, kedua kita bicara masalah keluarga kita, dalam hidup kita harus nomor 2, yang ketiga itu kita bicara masalah kesehatan kita, itu yang ketiga, yang keempat adalah pekerjaan, kelima keuangan. Jadi 5K. Kemarin ada tulis 5K gitu. Memang jadi ketuhanan, keluarga, kesehatan, pekerjaan, kemudian keuangan. Ujung-ujungnya itu begitu. Makanya itu nomor terakhir. Nah, kalau kelima hal ini kita tidak mendapatkan suatu level yang sama, kita nggak mengalami kebahagiaan yang sempurna yang Tuhan berikan pada kita. Nah, dengan saya pengertian dari bulan Januari, masalah yang gambar diri, karena gambar diri kita di masing-masing aspek hidup ini kita ini gimana? Kalau gambar diri kita di yang nomor 1, kita tidak menampilkan diri kita atau mempunyai gambar diri bahwa kita adalah seorang yang percaya sama Tuhan. Artinya apa? Kita tuh punya yang namanya ketenangan, kedamaian, bukan kesetresan, ketakutan, kekhawatiran gitu. Itu gambar diri yang selalu di banyak orang Kristen yang kemarin saya lihat di kertas itu, ya kebanyakan kita tuh khawatir gitu loh. Jadi Tuhan tidak nomor 1 di situ. Mengkhawatirkan tentang nanti masa tuanya, nanti bagaimana, apa segala macam, itu yang selalu dikhawatirkan. Itu menunjukkan bahwa kita itu tidak mendapatkan Yesus itu atau Tuhan itu sebagai nomor 1 gitu. Jadi kedamaian, ketenangan itu nggak dapat, levelnya belum nyampe. Sekalipun orang itu punya uang, jangan berkata bahwa orang yang punya uang itu tidak punya kekhawatiran, atau orang miskin nggak punya kekhawatiran gitu. Mau kaya mau miskin, itu namanya khawatir, itu akan bisa menguasai setiap manusia gitu. Karena itu tergantung dari cara berpikirnya, pengertiannya. Saya tidak bahas di aspek itu, cuman itu yang umumnya, yang saya katakan itu seharusnya punya gambar diri yang semua itu sama, levelnya itu sama. Jadi 5 gambar diri yang kita dapatkan kebenaran sesuai dengan 5 ini. Kalau kita semua dapat, hidup itu akan nyaman. Tapi sayang, itu gak gratis. Itu tidak terjadi dengan sendiri. Itu tidak terjadi dengan sendiri. Tidak ada yang gratis di bumi ini, termasuk keselamatan.
Keselamatan selalu ada namanya pertukaran antara hidup kita sama Tuhan. Semua anugerah yang Tuhan berikan kepada kita, semua harus dibayar. Walaupun itu memang sebetulnya gratis, tetapi ada namanya pertukaran. Tetap ada namanya pertukaran antara kita sama Tuhan. Ego kita, mana kita, terus ada yang namanya kekhawatiran kita, itu kan semua harus ditukar. Jadi nggak gratis. Untuk kita mendapatkan berkat Tuhan itu pun juga nggak gratis. Semua harus diusahakan. Makanya iman tanpa tindakan itu nol. Orang punya iman percaya tapi nggak punya tindakan, nonsen, omong kosong. Kenapa? Karena memang ada harus ditukar, harus ada yang dibayar. Nggak gratis, nggak dapat itu nggak gratis. Saya ingin kita semua nangkep. Karena kita tuh didoktrin dari zaman dulu dengan pendataan hamba Tuhan bahwa udah cukup doa. Tidak diajarkan bagaimana. Hayo bertindak. Yang ada cuma doa. Gak ada namanya kita harus berusaha bertindak gitu. Nah akhirnya orang Kristen jadi malas, pasrah, doing nothing gitu loh. Gak melakukan sesuatu, yang ada cuma doa, menangis, air matamu ditaruh di kirbat. Makanya selalu saya adakan di sini, jangan kenging, kita bukan pengemis, kita anak Allah. Jadi jangan setiap hari meminta kepada Tuhan itu tiap pagi nangis di hadapan Tuhan, Tuhan berkati, Tuhan tolong. Bukan itu. Karena ini firman langsung ya. Kolose 2 ayat 12 sampai 15. Kolose 2. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia, yaitu Yesus dari orang mati. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaran, dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangan atas mereka. Oke, begini, kita sudah tahu lah bahwa Allah itu membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Nah, tetapi banyak kita nggak mengerti bahwa setiap pelanggaran kita itu sudah dihapus, sudah diampuni, ada surat utangnya pun sudah diampuni. Jadi yang mendakwa atau yang mengancam kita itu semuanya sudah dibereskan sama Tuhan. Kenapa ini ditiadakan dengan memakukannya pada kayu salib? Kenapa sih kita ini yang masih yang kita masih orang Kristen tuh masih terngiang-ngiang atau menjadi nancap ke hati gitu loh, nancap ke pikiran yang selalu mengatakan saya nggak layak, saya nggak mampu, saya nggak bisa, saya ini nggak setia, saya ini banyak salahnya, saya ini berdosa, saya ini begini, saya begini, begitu banyak sekali kita kita ini menunjukkan betapa jeleknya kita gitu loh. Saya penyakitan, segala macam. Padahal di sini Tuhan Dia udah pakukan semua itu, Dia sudah selesaikan semua. Sehingga kebanyakan kita orang Kristen gambar diri kita tuh sangat jelek. Kita menggambarkan diri kita adalah orang yang susah, kita menggambarkan diri kita adalah orang yang jelek, menggambarkan diri kita orang gak mampu, orang miskin, orang gak punya kemampuan, orang gak punya bla bla segala macam begitu. Seolah-olah itu merendahkan diri kita, tapi sebetulnya itu palsu. Justru firman Allah katakan, yang selalu saya katakan bahwa bagaimana kau berpikir, demikian engkau.
Jadi kalau cara kita berpikir seperti itu ya hidup kita akan seperti itu gitu. Nah, di sini Tuhan katakan Ia telah melucuti pemerintahan penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangan. Jadi begini, kalau kalian kita pernah nonton film ya, ini film zaman dulu. Jadi kalau dua raja perang nih, ketika raja itu menang, raja A dia menang. Nah, raja B itu diambil, diarak-arak, diikat, kemudian dijalani ke kotanya A gitu. Nah, pada waktu dia si raja A bisa naik kuda nih ya, kemudian si raja B-nya yang udah ketangkep tuh disuruh di jalan di depannya. Nah, itu rakyatnya pada kiri kanan berteriak, yes, menang, hidup raja gitu. Nah, sedangkan si raja yang B yang kalah itu dipermalukan gitu. Nah, maksudnya begini. Jadi firman katakan gini, itu iblis dipermalukan jadi tontonan umum. Artinya apa? Semua dakwaan, semua penghinaan, semua seperti kita dihina lah, didakwa gitu ya. Itu semuanya dikatakan itu semuanya sudah dipakukan, itu semuanya sudah dikalahkan. Yang saya ingin katakan bahwa begini. Janganlah kita mempunyai gambar diri yang jelek. Janganlah mempunyai gambar diri orang gagal. Janganlah punya gambar diri saya adalah orang penyakitan. Janganlah punya gambar diri yang begitu yang membuat kita tuh merasa merendahkan diri. Saya adalah cacing lah, saya adalah orang yang gak mampu Tuhan, bla bla segala macam. Kita jadi mencoba supaya Allah itu jadi tertarik dengan kita karena apa yang kita alami. Nah, makanya begini. Pengajaran yang saya lakukan itu dari mulai awal tahun ini. Kita tuh memprogram ulang kita. Karena tujuannya adalah supaya kita ini menjadi orang-orang yang memang gambar diri yang sesuai Tuhan. Nah, ini harus kita usahakan. Kita harus berusaha. Makanya saya katakan, ini nggak gratis. Ini butuh usaha, effort yang kuat. Dan itu harus tetap kita usahakan. Kenapa? Karena begini. Satu Korintus 15. 1 Korintus 15 ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Di sini katakan yang telah. Jadi sudah memberikan kepada kita kemenangan melalui kalau di Indonesia melalui Yesus Kristus. Artinya Allah itu sudah memberikan kemenangan melalui Yesus Kristus. Yang saya ingin katakan bahwa berpikirlah bahwa kita ini sudah menang. Berpikir bahwa saya sudah sukses. Berpikirlah saya sudah sehat. Berpikirlah bahwa saya sudah berhasil. Berpikir bahwa saya sudah punya. Karena ini memang Tuhan yang ngomong bahwa Dia memberikan kepada kita, telah memberikan kepada kita kemenangan. Nah, kemenangan itulah seharusnya kita percaya bahwa sudah menang. Nah, tapi fakta saya belum menang nih. Ini fakta saya susah. Fakta saya belum dapat apa-apa. Ini gimana? Berarti saya menipu diri saya sendiri dong. Orang saya belum menang kok, orang saya masih susah. Begini,
Bagaimana orang berpikir, demikianlah dia. Kalau engkau akan berpikir, saya sudah menang, otakmu, tindakanmu akan selalu melihat kemenangan. Tetapi kalau otak kita sekarang mengatakan, saya belum menang, saya masih susah, demikianlah otakmu akan selalu susah. Otakmu selalu akan sepi, otakmu akan tindakanmu akan selalu cara tindakanmu ada selalu mengiyakan kesusahan. Jadi akan selalu ketika kita berpikir bahwa saya belum dapat apa-apa, saya belum ini, akhirnya tindakan kita akan selalu negatif. Karena kita belum mempunyai satu iman, satu keyakinan. Percayalah, saya sudah ngalamin. Jadi sekarang saya pun sedang memberi program dengan apa yang sedang saya lakukan. Yang minggu lalu seberapa kali sudah katakan. Nah, terus bagaimana? Coba baca 2 Korintus 2 ayat 14. 2 Korintus 2 ayat 14. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Oke, sampai situ. Yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Berarti ada jalan kemenangan. Jadi ada jalan nih. Kita anggap ini ada jalan rolongnya. Ini jalannya gitu, jalan kemenangan. Jadi Paulus katakan Allah itu membawa kami di jalan kemenangan. Jadi Allah selalu akan menuntun kita di jalan yang akan memberikan kita tuh kepada kemenangan demi kemenangan. Itu kalau kita berpikir saya sudah menang. Tetapi kalau kita berpikir saya loss, saya kalah, saya salah, saya penyakit, tidak akan ada jalan kemenangan. Jalan yang menuju kebebasan nggak ada. Yang ada pikirannya cuma stres, pikirannya takut, pikirannya belum punya ini, belum punya itu. Jadi starting awalnya itu adalah kita harus mempunyai gambar diri dulu. Ini adalah prinsip, ini adalah yang namanya pola. Saya nggak akan pernah bisa berhasil dalam bidang A kalau saya nggak pernah lihat di bidang A ini saya berhasil. Kalau saya cuma nyoba-nyoba untuk untungan, siapa tahu bisa berhasil. Tindakan saya pun akan menjadi sesuatu yang sifatnya tidak punya iman, ragu. Nah, akibatnya ragu. Ketika ada masalah, pasti akan jadi bimbang. Roma 8 ayat 37. Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang benar, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sini Tuhan katakan lebih dari orang-orang yang benar, lebih dari orang pemenang. Yang terus saya pernah kasih tahu, maksudnya apa sih kata lebih gitu? Namanya orang udah benar gimana gitu? Kenapa ada kata lebih? Di dalam hati saya Tuhan berkata bahwa lebih dari pemenang adalah orang yang sudah melihat kemenangan lebih dulu, bahkan sebelumnya, bahkan sebelumnya dia yang melihat kemenangan. Jadi Tuhan katakan begini, kita ini melalui Kristus pasca tujuan supaya kita tahu bahwa Allah sudah memberikan kemenangan melalui Kristus. Nah, kita orang Kristen harus melihat kemenangan itu. Kita harus melihat kemenangan itu. Kita harus melihat saya sudah menang. Karena
ini kita memakai firman Tuhan, bukan pakai ngomongan saya, tapi memakai firman Tuhan gitu loh. Bahwa kita ini memberikan, kita adalah orang-orang pemenang gitu loh. Bahwa kita sudah diberikan kemenangan. Jadi poinnya ada di Paskah ini, kita melihat diri kita ini menang seperti Kristus menang. Makanya ketika, dulu saya katakan, ketika dalam hal dunia roh, dalam peperangan rohani, saya nggak punya rasa takut sama sekali. Kenapa? Saya udah tahu bahwa saya pasti menang, nggak mungkin kalah. Amin. Nggak mungkin kalah gitu loh. Makanya waktu saya waktu kembali dulu beberapa tahun yang lalu ya, saya berkabrik gitu loh. Saya bantai-bantai dulu, saya nggak takut sama sekali gitu loh. Karena saya udah punya keyakinan 100% bahwa Allah menjaga saya tahu panakan saya gitu. Saya udah tahu yakin banget bahwa nggak mungkin ada setan bisa jalan saya. Kekuil sekalipun saya naik, saya ngeliatin semuanya. Saya nggak perlu ada rasa takut gitu. Mau kemana-mana. Sekalipun bahkan saya pengen mau bantai gitu kalau saya lihat ada jin loh. Kenapa? Untuk mengurangi setan-setan ada di Indo gitu. Teman istri saya nggak mau. Udah ketakutan lah. Maksudnya dia nggak mau jadi begituan gitu. Tapi kalau saya lihat, saya akan tarik, saya bantai. Kenapa? Karena saya udah punya keyakinan. Saya udah punya iman, percaya bahwa Tuhan itu ada bersama dengan saya. Saya udah punya keyakinan ada kuasa dalam diri saya. Saya udah punya keyakinan bahwa udah banyak hal, maksudnya pengetahuan yang firman Tuhan yang saya sudah serap, yang saya sudah ngerti gitu ya. Itu membuat saya berani. Karena apa? Saya sudah ngerti bahwa saya pasti menang. Nah, kalau kita nggak yakin bahwa kita pasti menang, nggak akan ada namanya keberanian. Nggak akan. Makanya kenapa? Berapa bulan saya ngomongin itu masalah gambar ini. Kalau kita nggak punya yakin akan gambar diri kita, kalian nggak akan pernah bisa menang. Kalian nggak akan pernah bisa sukses. Satu Yohanes 5. Satu Yohanes 5 ayat 4. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Siapa? Amin. Ini yang bisa mengalahkan penyakit, mengalahkan kemiskinan, mengalahkan ya dalam hal keluarga. Dan tanpa kelima aspek itu semuanya Tuhan katakan itu jadi tontonan umum di mana setan bisa dikalahkan. Dan kemenangan itulah yang Tuhan ingin tunjukkan kepada kita di hari Paskah. Lu tuh gua udah menang, lu tuh ya menang. Yes. Kita adalah orang-orang yang sudah menang. Amin. Amin. Percaya? Yes. Nah ini yang harus gini ya. Kita tahu ada namanya 4 jenis tanah, gitu? Yang ada di jalanan, di batu-batu, di semak duri, sama yang di tanah yang bagus. Jadilah hati yang tanah yang subur, yang lembut. Jadi ketika firman benih itu ditabur, itulah yang harus kita pertahankan. Ini yang ditabur ini ke hati kita, itu gambar diri yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan. Nah, gambar diri, jadi firman katakan gini, iman kita, bahkan Tuhan katakan yang lagu tadi, yang lagu ya, imanku tidak gentar, imanku tidak perlu besar, cukup sebutan, itu pun dahsyat. Karena memang bukan masalah besar bijinya, besar imannya, bukan. Iman yang
begitu kecil, maksudnya si sesawi ya. Tapi gini ya, kita semua tuh punya iman, ya. Percaya sama Yesus semua kan? Berarti kita semua punya iman. Nah, yang biji sesawi ini bicara masalah benih firman. Benih firman itu, itulah yang saya katakan gambar diri kita, kebenaran tentang diri kita. Kemenangan, contoh kita dalam masalah keuangan, dalam pekerjaan, itu gambar diri kita mengatakan gua bisa sukses karena firman Allah kan kata gua kepala bukan ekor. Firman mengatakan bahwa Tuhan memberikan kau jadi orang-orang yang sukses. Apa yang aku kerjakan itu berhasil. Itu kan semuanya firman Tuhan. Jadi kita itu menaruh benih itu di hati kita. Nah itu benih, apakah langsung bung begitu? Bisa. Dibelakang doang. Nggak bisa. Sekalipun dicangkok ada proses. Dan itu nggak mudah. Benih ketika ditabur, dia harus mengalami proses. Tunasnya dulu, akarnya dulu, bagiannya hancur. Dan itu butuh waktu. Itulah kenapa berminggu-minggu saya bicara masalah gambar ini. Kenapa tujuannya supaya saya tuh lagi ngasih pupuk gitu loh. Saya tuh lagi ngasih pupuk kepada kita nih. Ayo nih benih yang lu tanam nih. Kan saya bilang kan, apa sih yang kau mau gitu loh kan? Yang tulis tulisan kemarin tuh. Apa sih yang kau mau? Nah itu adalah benih yang saat ini kau tabur gitu loh. Gua mau Nah itu saat ini saya lagi mupukin gitu loh. Supaya ini jangan mati gitu loh. Tapi ini tetap yang terutama bagian kita masing-masing. Saya cuma mupukin di hari Minggu. Nah Senin sampai Sabtunya kamu ngapain? Disiramin? Atau didiamin? Nah itu yang nggak mudahnya. Karena banyak orang Kristen hanya jadi pendengar doang, tetapi bukan pelaku. Nah makanya saya coba mengusahakan. Kenapa saya katakan pakai handphone? Maksudnya kamu mau gambar diri apa? Itu ya setelah kamu buka handphone kamu lihat, oh saya ini. Terus buka ada di WA kamu lihat ini. Jadi backgroundnya. Tujuannya apa? Supaya otak kita, mata kita melihat ini loh, yang Tuhan mau atau yang gua mau, ini sesuai dengan firman Tuhan. Tujuannya apa? Supaya kita ini selalu diingetin, supaya iman kita tuh nggak mati. Iman kita tuh selalu ngelihat, yes, gua bisa, yes, ini memang kehendak Allah, yes, gua tahu. Jadi setiap kali ngelihat, setiap kali kita mempercayai, ini Tuhan mampu, ini gua bisa. Kenapa? Benih itu harus tetap dipelihara. Semua janji Allah itu tidak langsung dapat. Kita ini manusia, problemnya itu nggak sabaran. Kita tuh manusia pengennya instan, pengennya cepat. Tapi problemnya nggak bisa seperti itu. Di dalam dunia ini selalu ada proses. Selalu ada proses. Nggak mungkin nggak ada. Tinggal bagian kita aja. Kita mau ngikutin proses atau enggak. Nah, makanya selalu saya katakan, ini worth it. Makanya tadi lagu ini, selangkah demi selangkah, ku maju. Tiada lelah. Jadi selangkah demi selangkah, artinya apa? Kita mulai bertindak, kita mempercayai dengan cara apa? Dengan cara kita apa? Melihatlah, atau kita kemarin minggu lalu saya katakan kita harus punya pengetahuan. Artinya kita belajar apa yang kita mau. Sebab kalau kita nggak pernah belajar dari apa yang kita mau, ya kita nggak bakal bisa. Maksudnya kita pengen sukses menjadi jualan A,
gitu misalnya ya. Kita harus tahu punya pengetahuan mengenai jualan hak. Nah kalau kita nggak punya pengetahuan, tapi kita cuma hanya beriman, percaya, tetapi kita tidak mau belajar, ya bagaimana bisa? Contohnya mau bikin kue, gue percaya Tuhan akan berkati kue gue. Dia bikin, dia coba ke orang lain, jangan pokoknya enak. Tapi orang bilang itu nggak enak. Gue percaya Tuhan akan memberkati. Itu iman buta. Padahal makanannya nggak enak. Padahal barangnya jelek. Yang nggak bisa. Ini problemnya orang Kristen tuh imannya buta, tapi nggak punya otak gitu loh. Bahwa ada bagian kita harus kita lakukan di dalam dunia ini ada aturan main. Di dalam dunia ini ada aturan main. Yang di dalam dunia ada aturan main. Yang namanya, yang simpel aja yang namanya makanan enak pasti laku, itu aturan mainnya. Betul nggak? Lah berarti kita harus ikutin aturan mainnya, berarti makanan mesti enak. Bukan kita beriman Tuhan ini pasti laku pada makanan gak enak. Kan seperti itu. Dia harus punya pengetahuan yang membuat kita belajar. Jadi selangkah demi selangkah yang namanya benih kita itu bertumbuh. Terus bertumbuh. Kita nggak tahu pertumbuhannya seperti apa. Seperti pohon di tanah, kita nggak tahu bertumbuhnya seperti apa. Tapi yang penting kita ini mempertahankan. Memang ketika besok Senin ya ada kejadian membuat kita ditolak. Tapi seperti Sabtu yang lalu saya katakan jadilah robot gitu loh. Kemarin saya ngomong juga katakan cepat lupakan. Cepat lupakan ketika ada kegagalan atau kesalahan. Udah lupain. Sekarang mulai melangkah lagi. Prinsipnya ada di depan. Bukan melihat kegagalan, bukan melihat kesalahan. Prinsipnya adalah buat menang. Jadi akhirnya membuat otak kita, seluruh mekanisme tubuh kita akan berusaha untuk menang. Tapi kalau kita melihat diri kita selalu salah, gagal, kemudian kita mengasihani diri sendiri, menyalahkan diri sendiri, nggak akan pernah bisa maju. Dan contoh nih, terus mungkin kita tahu namanya si Elon Musk. Dia orang terkaya ya. Nggak tahu dia pertama, kedua, atau berapa dia. Saya kemarin nonton di Netflix mengenai SpaceX-nya. Jadi perusahaan dia ruang angkasanya. Dia nekat, dia bikin. Karena belum ada yang pernah. Karena untuk bikin roket untuk ke ruang angkasa itu modalnya bukan ratusan miliar, triliunan. Jadi dia bikin. Nah waktu saya dan itu memang gak mudah. Tapi karena gini, pertama dia bikin roketnya. Roket itu baru dinyalain, meledak. Itu berapa ratus miliar itu. Yang kedua, dia bikin lagi. Meledak. Itu bukan duit kecil. Nah, kemudian dia ngomong ke apa sebelumnya ya. Saya tuh paling tidak istilahnya gini, duit gua pakai itu paling 3 roket. Istilahnya yang dicadangin lah. Nah, ketika yang kedua itu dia apa namanya istilahnya ngadain rapat karena udah meledak. Di dalam rapat itu semua yang para desainer semua itu pada
udah ketar-ketir. Karena yang ngomongan si Elonnya bahwa kemungkinannya akan ditutup. Tetapi justru apa yang dia katakan, kita akan terus. Kesalahan itu memang harus terjadi. Tapi kita akan tetap, ya kurang lebih dia ngomongannya. Kesalahan itu memang terjadi dan kita hanya belajar dari kesalahan, tapi kita akan tetap terus move on. Jadi, tetap dia bikin. Apakah langsung jadi? Akan. Mudah. Itu bukan modal kecil. Tetapi itulah mental. Sampai akhirnya dia berhasil dan menjadi perusahaan pertama yang dikontrak sama NASA Amerika. Dan akhirnya bisa membawa astronot ke stasiun, ada stasiun kalau kita ada sebuah kereta api di sana stasiun luar biasa. Saya sampai nonton itu ada 2 orang akhirnya bisa sampai ke atas dan balik dengan selamat, dan roketnya itu bisa dipakai berkali-kali. NASA aja itu udah 10 tahun itu nggak berani bikin, nggak berani bikin roket, cuma Rusia yang bikin. Jadi Amerika sudah bikin di stasiun luar angkasa, mau nggak mau ya Amerika kalau bawa astronot nebeng sama si Rusia, bawa ke sana. Karena Amerika nggak nekat, karena di stop NASA untuk itu stop. Tapi Elon ini berani nekat, dia bikin itu. Saya melihat bahwa dia tidak melihat kegagalan, tapi dia melihat kemenangan. Kenapa orang dunia bisa, tapi orang Kristen tidak bisa melihat? Karena mereka nggak ngerti bahwa sebetulnya Tuhan sudah memberi kita kemenangan. Mereka hanya tahu, tapi tidak mengerti. Makanya selalu saya bisa katakan, reprogram kita, hidup kita. Dari 5 aspek ini, ada yang masalah. Ini harus di-reprogram. Ambil gambar diri, firman Tuhan. Dan benih ini, tanam, pertahankan. Setiap hari, lihat, belajar. Setiap hari kita melihat diri kita, saya menang. Malam melihat diri kita, saya menang. Besok lihat diri, saya menang. Setiap hari kita harus melihat diri kita sudah menang. Bukan melihat diri saya susah, salah, kalah, nggak mampu, nggak bisa. Tapi menuntut Tuhan. Makanya begini, saya percaya bahwa di dalam Efesus 1 ayat 3 segala berkat rohani sudah disediakan. Jadi saya percaya bahwa Allah itu sudah memberikan kepada kita apapun. Makanya firman katakan, kalau engkau kita buka dia Markus 11 22. Yesus menjawab mereka, percaya kepada Allah. Mazmur 11 ayat 22 sampai 24. Yesus menjawab mereka, percaya kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan terjatuhlah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya
bahwa apa yang dikatakan itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Tuhan mengawali dengan percaya kepada Allah. Terus kedua, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, artinya apa? Kita nggak ngomongin gunung kita kepada Tuhan. Kita nggak ngomongin masalah kita kepada Tuhan. Loh, Tuhan yang ngomong loh. Berkata kepada gunung ini, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung masalah kita, kekurangan kita, ketidaktahuan kita. Jadi kalau kita ini seringkali kita tuh banyak ngomongin, Tuhan masalah saya begini, Tuhan masalah ini, belum ini, belum itu, ini begini. Kita jadi ngomongin masalah kita kepada Tuhan. Nah Tuhan ngomong, lu ngomong masalah ngomong kepada masalah lu. Nah ini saya ingin katakan bahwa kita ini sebetulnya yang dibutuhkan dari kita bukan merengek. Itu yang selalu saya tekankan. Jangan merengek mengemis di hadapan Tuhan. Karena di sini gak disuruh ngemis. Ada apa? Semuanya tergantung kita. Karena sini katakan, beranjak-anjak campak ke dalam laut, asal tidak bimbang hati, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi. Jadi waktu dia ngomong, dia bilang itu akan terjadi, telah terjadi. Maka hal itu akan terjadi baginya. Jadi Tuhan ngomong gini, lu lihat, lu kalau bisa ngelihat, itu terjadi. Apa yang kau minta dan doakan, percaya bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu diberikan kepadamu. Jadi saya ngulangi lagi, artinya kita ini Tuhan melalui pasal ini, Tuhan tuh sudah memberikan kita kepada kemenangan. Bahkan jalan kemenangannya pun itu dikasih tahu kepada kita. Jadi saat ini bertahanlah. Amin. Tuhan memberikan kepada kita kemenangan. Jadi bertahanlah, jangan meraih, jangan nangis, karena ini semua harus bagian kita. Bagian Allah sudah diselesaikan, total sudah selesai. Jadi puslah dirimu untuk tetap percaya. Jangan matiin benihmu. Pelihara setiap hari, lihat handphonemu, lihat dirimu. Engkau katakan, saya bisa, saya mampu, saya berhasil, bla bla segala macam. Tujuannya apa? Supaya benihmu dipelihara. Walaupun kejadian pas kamu kerja ternyata kamu mentok ada masalah, jangan pikir itu. Pokoknya firman Allah katakan, gue berhasil. Amin. Itu yang harus kita pertahankan. Sampai kalau ini segala lagi itu benih. Dan benih itu bertumbuh. Dan ketika waktunya jebret, kita dapat. Amin. Makanya gini, imajinasi kita itu adalah tempat janji Allah atau yang kita inginkan itu dikandung. Jadi rahimnya kita yang itu ada di imajinasi. Rahim dari semua yang kita gambar diri kita itu ada di imajinasi. Kalau ini semua dalam imajinasi kita bisa gini, yang namanya ketika ada anak di perut, ya, di kandungan, kita masih jaga nggak sih? Atau dimatiin? Ya, ini yang normal ya, masih dijaga. Kita akan coba kasih makan vitamin, kita akan coba segala macam lah untuk menjaga nih perut atau bayi ini berhasil, maksudnya sehat. Kita berusaha untuk itu, betul nggak? Kenapa kita tidak berusaha juga untuk janjinya Allah? Kenapa kita tidak berusaha?
untuk kesuksesan itu tetap kita jaga supaya waktunya itu keluar. Ingat, itu ada prosesnya. Ketika anak bayi di dalam sebagai janin, ya itu kecil. Kemudian mulai ada kepala, ada kaki, ada tangan. Udah itu pun masih kecil. Harus yang namanya yang di dalam organ tubuhnya mesti ada tercipta lagi. Ketika dikasih makan makin besar. Itu artinya apa? Keyakinan kita makin besar. Nah, ketika keyakinan sudah sangat besar, brojol, kita akan dapat anak, kita dapat buah. Kalau di manusia itu butuh 9 bulan, jadi kita masing-masing kita nggak tahu berapa lama nih kita ini bisa keluar brojol gitu dari apa yang kita sedang gambarkan. Kita nggak tahu, dan itu tergantung kitanya. Dan anak itu lahir sehat atau cacat tergantung emaknya, makanannya apa. Jadi kalau kita mau dapat benar-benar yang bagus, kita harus jaga. Jangan sampai ada yang namanya kekhawatiran, ketakutan atau apa, penghinaan sekalipun itu membuat bayi kita yang kita lagi kandung di pikiran kita itu biar sempurna, nggak mati dan nggak cacat. Amin. Inilah. Jadi gini, inilah polanya. Pola kerja Tuhan. Cara kerja Tuhan. Kalau kita ngikutin cara kerja ini, kita semua akan berhasil. Di dalam 5 aspek hidup itu, semuanya akan berhasil. Amin. Jadi, gini loh, kalau kita tahu cara kerjanya Tuhan, tahu polanya. Contoh begini, kalau saya mau ke Serpong, yang paling simpel adalah lewat tol. Nah, kalau saya tahu ternyata lewat tol itu gampang, tinggal lalu masuk tol, selesai keluar BSD. Tapi kalau saya nggak tahu mau ke sananya melalui BSD, misalnya anggaplah saya adalah orang-orang Surabaya, saya nggak tahu mau ke BSD kayak gimana. Ya pasti kemana nggak jelas gitu loh. Nah, inilah pola kerja, cara kerjanya. Kalau kita nggak tahu, ikutin aja. Jadi sekarang ini kita masalahnya di mana? Yang kita inginkan itu apa? Tinggal polanya adalah mempunyai gambar diri sesuai dengan firman Tuhan. Punya benih, itu pegang terus sampai benar-benar jadi buah. Amin. Harus. Saya ingatin lagi sini. Ingat ya, pengulangan itu bukan sifatnya adalah membosankan. Pengulangan itu sifat untuk kita mengingat kembali, untuk kita harus tetap on the track gitu. Jadi supaya kita tuh nggak melenceng. Jadi perhatikan, ini benih gua masih gua pertahankan. Ya, karena ketika keluar dari gereja, dakwah setan atau masalah itu pasti akan membuat kita jadi lemah. Tapi kalau kita ingat, ini gue punya anak di dalam pikiran gue harus jaga. Gue pengen ini keluar, itu berhasil. Kalau ini kita pertahankan, one day itu pasti terjadi. Amin.
Kenapa? Karena itu firman, bukan saya. Tuhan sudah berikan kepada kita jalan kebenaran, jalan menuju kebenaran, dan itu pasti. Jadi hargailah Tuhan, hargailah kebangkitan Tuhan. Saya tahu ini nggak mudah, karena saya sedang mengalami, dan kita semua punya masalah. Tapi karena saya tahu ini worth it untuk dikerjakan, karena saya tahu inilah caranya, saya mempertahankan. Jadi ketika ada kesalahan, saya tidak terpaku dengan kesalahan itu. Belajar dari kesalahan dan lupa. Mengalami kesalahan, belajar, udah lupain. Nggak perlu jadi cengeng. Maka pengen cengeng ya. Jadi jangan cengeng. Karena kita kalau pengen maju itu bukan hal yang mudah. Seperti Elon itu, dia nekat, tapi dia menjadi orang kaya. Karena space-nya sekarang dipakai oleh NASA dengan transaksi yang gila-gila. Nah, sekarang diikutin loh, dia pelopornya diikutin juga masih si Jeff Bezos, orang kaya di nomor 1 dia. Tahun berapa nomor 1? Bikin lagi. Ada satu lagi ternyata bikin lagi. Itu film Star Trek, mungkin satu hari akan terjadi kali ya. Baik prinsipnya, ada orang-orang yang berani. Itu membuat perubahan dalam hidupnya. Amin. Oke. Jadi Paskah ini mengajarkan kita untuk mengingatkan kita kemenangan Kristus sudah ada, dan kemenangan itu milik kita juga. Amin. Jadi jangan pernah merasa kalah, ya. Jangan pernah merasa kalah. Saya seorang pemenang. Amin. Saya pemenang. Saya bukan memberikan motivasi, saya bukan seorang motivator. Saya katakan sebagai firman Tuhan. Motivator itu nomor kedua, tetapi saya pakai firman Tuhan. Makanya sebetulnya gini, selalu saya katakan, firman Tuhan ini yang dipakai atau yang diketahui, karena ini pola kerjanya Tuhan kepada seluruh umat manusia. Gak peduli agama. Kalau orang itu mempunyai ngelihat keberhasilan, orang itu masih berhasil, sekalipun orang itu ateis. Sekalipun dia orang Islam, tetap bisa berhasil. Kenapa? Dia ngeliat menangnya dulu, dia nggak berhasil, makanya berhasil. Makanya keberhasilan itu tidak ada yang namanya hanya untuk orang Kristen. Karena kebenaran ini memang adalah pola cara berpikir, aturan main yang Tuhan ciptakan di dalam bumi ini. Nggak peduli agama. Tapi orang Kristen selalu dipikirkan bagaimana doa, minta, jadi pengemis seperti janda yang terkenal akhirnya selalu berdoa dan tidak jemu-jemu, jadi seorang pengemis. Tapi tidak dibentuk, tidak diberitahu bagaimana cara punya mental. Makanya berapa persen sih orang Kristen yang kaya dalam sebuah gereja? Nggak sampai 10%, cuma berapa persen? Selebihnya adalah orang-orang yang menolak ke bawah. Karena memang fakta. Bahkan hamba Tuhan sendiri pun. Makanya saya bawa ngerti Tuhan ngomong sama saya, kamu harus lebih daripada jemaat. Untuk menjadi sebuah bukti, menjadi sebuah teladan. Tentu, ya, selalu buat tuntutan buat saya, bahwa saya harus lebih berhasil dan harus berhasil. Karena apa? Beginilah, saya ingat mama saya ngomong begini, kalau lo miskin,
Nggak ada yang hargain lu. Betul nggak sih? Itu fakta. Tapi berapa banyak pendeta orang Kristen miskin, direndahkan. Lu berapa mau direndahkan? Dan kalau nggak mau direndahin, berpikirlah gue orang besar. Problemnya orang Kristen yang rendah itu menganggap memang gue rendah, memang gue miskin, memang gue susah, makanya susah terus. Bagaimana kau berpikir, demikianlah hidupmu. Makanya saya ajarkan berminggu-minggu ini makan lama, berbulan-bulan. Saya lagi mencoba untuk mereprogram otak kita dengan terus menerus, supaya benih yang sudah ditaburkan itu selalu disiram. Tujuan saya supaya ini bisa berhasil. Karena saya pun lagi nyeramin diri saya sendiri. Saya lagi siram. Nanti suatu hari saya akan tunjukin apa yang saya sedang lakukan dan keberhasilan saya. Suatu hari saya akan tunjukkan. Masih belum sekarang, no problem. Saya sedang usahakan. Kita sama-sama sedang usahakan. Tetapi prinsipnya, siapa yang menang nanti? Siapa yang bisa menunjukkan saya sudah dapat poinnya? Bukan kita show, tapi menunjukkan kita adalah pelaku firman. Namanya pelaku pasti ada buahnya, ya kan? Pelaku itu pasti ada hasilnya. Nah, saya ada hasilnya enggak? Nanti kita lihat. Demikian kita semua di sini. Ada hasilnya enggak? Diajarin berbulan-bulan. Saya berharap di sini kamu menjadi orang sukses. Amin. Karena tidak ada mustahil. Karena saya pernah mengalaminya. Bahwa apa yang ketika saya susah, ketika saya sulit, ketika saya nggak punya apa, tetapi itu terbuka. Terbukanya juga bikin saya berpikir, tak mungkin ini saya lakukan. Karena saya tahu siapa saya. Contoh ini gereja. Ini bisa kita punya. Siapa saya? Dari orang yang punya apa. Tapi ini buktinya Tuhan juga ada. Itu yang harus kalian berpikir. Seringkali saya ngomongin masalah sejarah Mahanaya. Tujuannya supaya kalian tuh punya semangat gitu. Kalau Tuhan bisa lakukan di Mahanaya, saya juga bisa. Amin. Saya ngomong ke dalam diri saya, kalau dia itu master bisa, aku juga bisa. Tinggal gue cari doang kebenarannya di mana, polanya di mana, cara kerjanya di mana. Gue dapet, gue pasti bisa. Nggak mungkin kan? Nah ini kita sendiri yang mengimprove-nya, kita sendiri yang harus kreatif gitu loh. Untuk gini loh. Jangan minta tolong kepada orang lain untuk menyemangati dirimu. Jangan jadi bayi. Amin. Aduh, gua lagi lemah nih. Tuhan gua doang, tolong gua doang, kasih semangat. Itu bayi. Tolong dirimu sendiri. Ada Roh Kudus dalam dirimu, itulah penolong. Tidak dikatakan bahwa penolongmu orang lain. Penolongmu adalah Roh Kudus yang selalu bersama kita 24 jam. Orang lain kapan? Bukan berarti nggak boleh ya. Tetapi yang saya maksud gini, kalau kita bergantung sama orang lain, hidup kita akan selalu menyalahkan. Ini nggak ada yang bantuin gua nih, nggak ada yang nyemangatin gua nih, nggak ada yang buat gua datang ke gereja lagi nih, yang membuat orang gua jadi, aduh pengen menyala-nyala lagi nih.
baik. Karena saya menganggap kalian itu bukan orang Kristen baik. Karena di sini bukan orang baru. Kalian tentaranya Allah. Mana adalah artinya tempat berkumpul tentara Allah. Jadi bukan baik-baik. Jadi tolonglah dirimu sendiri untuk mengimprove dirimu, untuk menyemangati dirimu sendiri. Jangan berharap orang lain untuk mendoakan. Apa kalian ada? Apa kalian dengar saya minta tolong doain ya? Saya mau ke mana? Saya mau pergi nih, saya lagi pelayan, doain ya. Apakah saya pernah lakuin gitu? Seharusnya kita bergantung sama Roh Kudus. Amin. Bergantung kepada Roh Kudus, bukan bergantung kepada yang lain. Saya pelayanan pun, saya tidak bergantung kepada manusia. Semua bergantung kepada Roh Kudus. Makanya ketika pelayanan, saya sudah percaya bahwa Allah bersama saya. Gitu. Sudah mengerti? Amin. Yes. Bertahan ya. Yes. Kandunganmu tahanin sampai brojol ya. Nggak tahu berapa lamanya, tapi bertahan. Kalian udah berasa nggak sih? Udah naik berapa persen? Yang selalu saya katakan 10%, 20, 30, 40, kita kan tahu sendiri. Istilahnya pertumbuhan anak kita ini sudah berapa persen? Iman kita tuh sudah berapa persen? Ngerasa nggak pertama ya? Yes. Oke, berasa? Yes. Terus sampai 100. Yes. Udah 100, kamu tuh melangkah, waduh, jangan takut. Bahaya. Berat. Amin. Amin. Ayo, masih.